UPM ya, itu ada namanya budaya positif. Waktu itu juga sempat dibahas juga oleh Pak Nol dan Pak Diki terkait budaya positif. Nah, hari ini saya akan mencoba mengimbaskan terkait apa yang sudah saya pelajari terkait budaya positif. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin yang belum kumpul, nah kita coba aram sama-sama lagi ya. Ya. Oke. Kita speaking sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini terinspirasi dari anak TK saya ini. Anak TK segede. Iya. Ya begini ya. Bentar ya Pak, saya play. Sini Pak. Kalau itu anak TK mah ya Pak ya, Pak ya. Jadi anak. Jadi anak ketiga ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita speaking dulu sebentar untuk meningkatkan semangat karena mungkin sudah siang. Boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Kalau Pak mau duduk ya nggak apa-apa, nanti yang bergerak tangannya. Foto aja, foto aja. Iya, siapa? Jalan dari sana ke sini ada jangan. Bu Indri, boleh minta tolong menjadi itu ya? Saya nggak bisa. Bersama Pak Wisnu. Oh ya, Bersama Pak Wisnu ya? Saya Bu Denta, Bu Denta Oh, iya, yang iya. menguasai gerakan. Saya ikut. Oke, dia boleh. Pak Dia juga. Ya, silakan Pak Dia. Ya, ada Pak. Ayo Bapak Ibu, mungkin kita lihat gerakannya sebentar. Nanti ada beatnya cepat dan dari sedang sampai dengan cepat ya. Nah, kita coba dulu lihat sebentar ya Bapak Ibu. Lagunya Aram Samsam. Ini agak sempat ya Bapak Ibu. Ini lebih cepat lagi Bapak Ibu. Kita latih konsentrasi. Nanti Bu Jasi sama Pak Adit saya kasih videonya Aram Samsam sendiri ya. Berdua. Ini salah satu SBK untuk melatih konsentrasi katanya seperti itu Bapak Ibu. Nah kita akan lanjut ke laptop lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah kenal ya Bapak Ibu sebagai Novita Sari di sini, guru di SMA Paku Dulu. Nanti akan menyampaikan terkait penyebaran atau pemahaman dan penerapan pengalaman. Di sini saya tidak mencoba untuk menggurui karena mungkin saya yakin seluruh Bapak Ibu guru mungkin ada yang menjadi wali kelas, mungkin ada juga yang menjadi guru mapel yang biasanya menangani permasalahan-permasalahan anak yang biasanya langsung kita tindak lanjuti. Nah ini saya akan mencoba mencairkan diseminasi pemahaman yang sudah saya pelajari di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah di dalamnya itu apa saja?
dalam budaya positif. Nah, budaya positif sendiri adalah mewujudkan nilai-nilai universal. Nah, karena ada nilai-nilai universal ini, budaya positif itu juga mendorong murid kita untuk mampu berpikir menciptakan proses kemerdekaannya. Nah, kemerdekaannya yang dimaksud ini bukan dia yang bebas seenaknya sendiri, mau melakukan hal seenaknya sendiri, mau belajar dimanapun, mau tiduran pas jam pelajaran, bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana murid itu mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan kemerdekaan dirinya. Nah, selain itu dalam budaya positif ada konsep inti yang nanti akan saya coba paparkan. Di antaranya adalah tentang perubahan paradigma belajar yang dari sebelumnya mungkin kita kenal pembelajaran sebelumnya berubah dengan sekarang. Mungkin dengan kurikulum merdeka apakah sudah berubah atau hanya nama kurikulumnya yang berbeda. Lalu ada disiplin positif, motivasi perilaku siswa, kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Lalu posisi kontrol guru itu sebenarnya kita ada di mana posisi kontrolnya. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ya menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Nah, nanti kita sambil merefleksikan diri, saya juga pasti akan sambil merefleksikan diri dalam penanganan anak-anak ini dengan apa yang sudah saya peroleh di Bapak Ibu. Kita awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin juga sempat ada sharing ya dari Bu Indri, gimana kita memperlakukan anak-anak yang memiliki pemikirannya lebih lambat daripada teman-teman yang lain, Ibu ya. Nah, di situ dibedakan dari asesmennya, juga dari tingkat capaiannya seperti itu. Nah, itu yang nantinya membuat murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sebenarnya tidak hanya dari sisi murid, ada kegiatan P5, tapi profil pelajar Pancasila itu utuh, tidak hanya murid saja tapi dari guru. Jadi dari guru itu juga bisa nanti menunjukkan 6 dimensinya itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, lalu di dalam proses perjalanannya ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini kan kalau ilustrasinya tuh ketika kita sebagai guru gimana sih cara kita untuk mengontrol murid kita seperti itu. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Saya pakai gambar ilusi aja ya, dimana dia untuk mengajak murid-muridnya bagaimana dia harus nurut di siapa saya, atau kita buat gimana caranya buat tongkat sakti untuk semua murid itu nurut saya. Apakah seperti itu? Tentunya bukan ya Bapak Ibu. Nah, ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Nah, ini nanti yang perlu kita beri refleksi lebih dalam lagi. Apakah ketika kita mendampingi anak-anak itu, kita itu sebenarnya di posisi kontrol mana? Yang mengkritik atau membuat rasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kadang karena kita merasa sudah lama ya belajar di sekolah ini, itu ya kamu harus ikut aturan, ikutin saya seperti itu. Ketika kita mengajar seperti itu, belum tentu anak yang kita ajak itu paham dengan aturan yang sudah kita miliki. Jadi mereka mungkin hanya merasa nurut-nurut saja tapi tidak paham, karena mungkin bisa saja takut karena oh ya potensi gurunya itu mungkin sudah punya power seperti itu. Tapi di sisi lain ternyata diri anak itu tidak memahami peraturan-peraturan yang sebenarnya nilai-nilai peraturan yang di situ itu untuk mengajak mereka seperti apa sih? Itu yang perlu diperdalam. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam merubah
kita bedakan dengan teori kontrolnya. Ketika di stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi kalau di dalam teori kontrol ternyata kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi ternyata kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Guru dan anak juga pasti kebutuhannya juga berbeda-beda. Lalu di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Dan ketika kita lihat ternyata dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi ketika mungkin anak yang salah itu tidak mungkin dia memiliki pemikiran yang sama kalau apa yang kita pikirkan pasti sama seperti yang anak pikirkan. Begitu. Dan ada juga ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kan kita punya keinginan seperti itu ya, untuk mengatur anak kita, inginnya tuh semuanya disiplin seperti itu, sesuai alur seperti itu. Tapi ternyata ada dalam teori kontrol itu mengatakan kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena tidak ada semuanya itu sama. Pemikiran dari Bapak Ibu semua pasti juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda, begitu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang mungkin kita masih juga ya merasakan kalau anak yang selalu berbuat salah itu adalah anak yang buruk. Anak yang selalu melakukan kesalahan itu adalah anak yang gagal seperti itu. Nah, kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, itu yang mungkin belum pernah kita lihat. Dia melakukan kesalahan, melakukan kegiatan yang salah, pasti ada alasannya seperti apa. Tetapi nanti kita coba arahannya ke tujuannya agar lebih baik itu dari teori yang salah itu, hal yang dia lakukan salah itu, bagaimana dia menyadari secara sendiri untuk ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi bukan karena paksaan kita sudah ada aturan kamu harus seperti ini begitu. Lalu untuk orang lain biasanya mengontrol saya, di teori kontrol hanya ada yang bisa, hanya kita sendiri ya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita mau berbuat jahat, berbuat baik, ketika ada sesuatu kerusuhan di dalam ruangan, kita sebagai guru, apakah kita akan diam saja atau kita berani menegur anak-anak yang mungkin ngobrol sendiri atau nangis sendiri di dalam kelas. Nah itu teori kontrolnya ada dalam kita sendiri. Itu juga termasuk dengan anak-anak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, pastinya ya. Pasti walaupun kita sudah punya aturan, kadang banyak anak yang masih melanggar seperti itu. Mungkin dalam berkendaraan, dia tidak pakai helm dan lain-lain. Ada lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah di dalam teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi kalau dalam teori kontrol itu ya harapannya bisa menang dan menang, bukan menang atau kalah. Itu yang mungkin baru ya dalam yang saya alami, materi baru. Ternyata ada teori kontrol yang perlu kita ketahui seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam teori kontrol itu nanti mengarahkannya ke dalam disiplin positif. Disiplin itu sendiri kalau menurut Ki Hajar Dewantoro ada arti yang lain. Tapi kalau menurut Pak Wisnu disiplin itu apa Pak Wisnu? Boleh Pak, kalau mau pakai ini silakan ya Pak. Terima kasih Bu Novi. Kalau menurut saya disiplin itu pembiasaan untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku. Kebiasaan baik begitu ya Pak, untuk mengikuti aturan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ada Bapak Ibu yang mungkin memiliki pendapat yang lain selain seperti pendapatnya Pak Wisnu? Oh, oke Pak Adri, silakan Pak Adri. Ya, jadi disiplin itu kalau saya baca itu dia berasal dari bahasa Inggris artinya disiplina. Disiplina itu dikaitkan dengan konteks belajar. Mengapa dalam konteks belajar? Karena belajar itu nanti dikaitkan kepada adanya perubahan perilaku. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, kalau ada perubahan perilaku dari sesuatu yang kita pelajari itu disiplin. Ada proses belajar. Ada proses belajar, perubahan perilaku dan tentunya pasti mengarah ke yang lebih baik gitu ya Pak, ke arah yang positif begitu ya. Akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak
Pak Andi semakin melengkapi. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain? Mau menambahkan? Cukup? Oke, kalau sudah tidak ada. Terima kasih untuk Pak Rusli dan Pak Andri. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Disiplin itu berarti ada perubahan di mana nanti ke arah kita itu belajar ke arah yang lebih baik. Dan perubahan-perubahan itu nanti menjadi sebuah kebiasaan kita. Dan disiplin diri itu adalah memerdekakan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, kalau dalam disiplin positif sendiri itu juga membahasnya juga tentang nilai-nilai kebajikan. Otomatis kan hal-hal positif, hal-hal baik, motivasi dalam diri anak itu juga harus kita tingkatkan atau kita munculkan sehingga nanti menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik tentunya. Begitu ya Bapak Ibu, itu terkait dengan pemahaman disiplin positif. Nah, selain itu Bapak Ibu, karena tadi disiplin positif itu kita mengajak ke arah-arah yang ke arah lebih baik atau ke arah yang positif seperti itu. Nah di sini saya kemarin itu mempelajari tentang bagaimana nilai-nilai kebijakan itu ketika nilai yang disepakati itu disepakati bersama. Ada tiga, sebenarnya ada banyak sih Bapak Ibu dalam nilai-nilai kebajikan itu. Tapi yang saya ambil mungkin yang bisa kita terapkan dalam sekolah itu ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada IPO, Primary Years Program atau PYP, kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, dalam profil pelajar Pancasila tentunya tidak hanya murid, Bapak Ibu guru juga harus bisa menghidupi ya Bapak Ibu terkait 6 dimensinya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, inovatif, berpikir atau bernalar kritis, kemudian gotong royong, kreatif, kebinekaan, seperti itu. Hal itu juga tidak hanya hidup di dalam murid kita, tetapi di dalam Bapak Ibu guru. Karena profil pelajar Pancasila tidak hanya murid, tetapi juga Bapak Ibu guru, seperti itu. Karena visi pendidikan Indonesia itu kan mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Pendidikan tidak hanya dalam murid saja, tetapi ada di pendidiknya itu sendiri juga ada, harus ada nilai itu. Kemudian contoh lainnya di Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, saling menghargai, kemudian gimana kita bisa merasakan empati terhadap sesama kita yang mungkin kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Bagaimana nanti kita kerjasama, melakukan kreativitas, percaya diri ketika ada hal yang harus kita sampaikan di depan, dan komitmen. Nah, kuncinya itu di komitmen ini. Bagaimana kita bisa memegang komitmen yang sudah kita sepakati. Lalu keterampilan hidup. Nah, dalam keterampilan hidup ini ya tentunya bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya, memiliki hati yang lurus, menjadi pendengar yang aktif. Nah, mungkin ini yang perlu kita dalam kepada anak-anak ya. Kadang kalau kita menjelaskan seperti ini, pendengar yang aktif itu kadang mereka hanya fokus hanya di 30 menit pertama kadang ya. Kalau hanya menonton seperti ini mungkin ya setelah itu fokusnya ada di tempat yang lain. Kemudian tidak merendahkan orang lain, karena setiap orang lain itu kan pasti punya potensinya sendiri-sendiri. Kemudian memberikan yang terbaik dari dirinya. Seperti halnya mungkin kalau kita kenal dalam dunia kerja itu yang namanya loyalitas ya Bapak Ibu ya. Kita memberikan yang terbaik dalam diri kita sendiri untuk bekerja seperti itu. Atau dalam pendampingan atau mengajar seperti itu. Ini adalah terkait nilai-nilai kebajikan itu sendiri Bapak Ibu. Di dalam nilai-nilai kebajikan itu nanti akan mengarah kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau itu yang akan menjadi tujuan kita dalam hidup kita. Jadi dari seluruh tindakan yang kita lakukan, kemudian usaha yang kita lakukan, nanti mengarahnya pada kebutuhan dasar ini.
Dan dalam kebutuhan dasar ini apakah Bapak Ibu ada yang tahu terkait kebutuhan dasar manusia? Makan pasti ya. Sandang. Selain makan dan sandang, makan. Dicintai ya. Pasti ingin sekali dicintai ya. Mencintai dan dicintai ya Pak ya. Bersambung ya. Ada lagi selain tadi sandang, pangan, papan, dicintai atau mencintai. Nah, pasti ini yang tidak hanya yang jomblo yang sudah punya pasangan, juga rasanya ingin sekali dicintai ataupun mencintai. Ada lagi Bapak Ibu, masih ada lagi sebetulnya. Dihargai. Dianggap kan. Nah kita sebagai guru itu kan juga rasanya punya dianggap sama anak-anak ya. Kita ngajar tidak disepelekan, kita ngajar diperhatikan seperti itu. Kita ngajar kehadiran kita itu benar-benar diharapkan. Itu juga salah satu kebutuhan dari manusia. Ada lagi Bapak Ibu? Apa? Oh iya, semakin ini ya, berkembang terus ya, kemampuannya semakin berkembang terus, ya, progresif. Ada lagi Bapak Ibu? Rasa aman. Rasa aman. Rasa aman, iya betul Pak. Karena kalau kita kemana-mana nggak aman kan, otomatis kita merasa khawatir ya Bapak Ibu. Sehat. Sehat ya, sehat itu bertahan hidup ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kebutuhan yang lainnya, cuma itu saja ya, berarti kebutuhan kita itu cuma makan, Rasa tenang. ya rasa tenang. Kita perlu ya merasa tenang lagi. Ada isinya. Kenyamanan. Apa Bu? Gimana Pak Yus? Aman, nyaman, diterima. Ya, aman, nyaman, diterima. Itu termasuk kebutuhan dasar yang kita harapkan. Sejahtera ya Bapak Ibu. Nah ini adalah salah satu beberapa contoh kecil ya. Jadi ternyata kebutuhan dasar manusia itu kalau dikelompokkan ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Tadi terkait makan ya. Yang penting kita butuh untuk bertahan hidup. Ada makan, sandang, pangan ya, papan, kemudian keamanan dan kesehatan itu untuk bertahan hidup. Berarti tadi Pak Ganjar tadi bilang kebutuhan Bertahan hidup hari-hari. dasar manusia itu baru cuma butuh 1 dari 5 ternyata ya. Ternyata ada banyak. Kasih sayang tadi ya. Iya. Nanti Pak Diki sebenarnya nambahkan tadi ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dan di dalam rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima ini, biasanya kan kita bagaimana bisa dipedulikan, bisa berbagi, bisa kerjasama dengan rekan sejawat seperti itu ya. Kita saat kerja bisa kerjasama, kemudian bisa menjadi bagian dari kelompok. Bukan berarti malah kita menjadi anak sendiri, orang asing dari mana itu, begitu kan? Pasti di dalam setiap pribadi itu memiliki rasa ingin kasih sayang dan rasa ingin diterima, walaupun itu tidak kita ungkapkan ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan tadi itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berarti kan berprestasi tadi ya Pak ya, menonjol ya, ingin diakui, ingin didengarkan. Itu untuk penguasaan. Nah, lalu ada tentang kebebasan. Kebebasan itu ya tadi kita ya bisa bersenang-senang, kemudian mandiri, memiliki pilihan. Jadi kita bebas memilih karena kita merdeka, memiliki kebebasan ya. Kemudian mencoba hal baru. Itu juga adalah kebutuhan hidup manusia. Kita harus terus mencoba hal baru. Gak mungkin kita hanya melakukan hal itu terus. Kalau kita melakukan hal itu terus, kita gak akan berkembang. Jadi kita perlu melakukan hal baru dan mengendalikan diri kita. Kita tuh maunya arahnya kemana sih? Jadi orang seperti apa? Gitu ya Pak Dian? Iya. Lalu yang terakhir kesenangan. Kesenangan itu biasanya muncul ketika kita bermain, ketika kita karaoke ya Pak ya, bertamasya, bercanda tawa, atau ketika kita yang kita rasakan itu ketika kita habis ngajar, kita ngumpul di tempat makan ya Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan kesenangan ternyata. Kita bisa ngobrol, gosip, tapi gosip yang positif ya Pak ya. Itu juga bagian dari kesenangan. Seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, dari kebutuhan semua ini, kalau ada satu saja atau 2 yang tidak terpenuhi, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih. Ada lagi yang lain? Marah, galau, lemas ya
Bisa saja. Merasa hampa. Ya, Oh, Pak Teo merasa hampa ya. Jadi dua dasar manusia itu sebenarnya kita penuhi. Tanya dulu Pak. Nanti nyanyi ya Pak Teo. Atau ada yang merasa biasa saja? Oh, sudah biasa. Biasa tersakiti ya. Oh, sudah terlatih. Kata biasa apa ya? Sudah terlatih ya. Kalau komunikasi tidak terlatih sudah terlatih. Biasa dijual. Seperti diminta untuk puasa tapi tiap hari sudah puasa ya sudah biasa saja. Oke, baik. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia ya Bapak. Ternyata macam-macam. Dan tanpa kita sadari, hal itu yang membuat kita menjadi ya dasar dalam kehidupan kita itu ada itu tadi bertahan dan hidup. Kemudian kasih sayang atau rasa ingin diterima, lalu kebebasan, penguasaan dan kesenangan tentunya ya. Karena kalau hidup kita nggak bersenang-senang rasanya gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat datang Pak. Masih kesambung. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, dari situ akan muncul motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada dua jenis atau dua macam ya ini ya. Ada dua macam. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Ya, kalau motivasi intrinsik mungkin ada yang bisa membantu. Ya, intrinsik ya. Ya, motivasi dari dalam apa itu Pak Wandi? Motivasi dari dalam kalau menurut Pak Wandi bagaimana? Metu saka pertulengan. Oh iya, dari intuisi ya. Jadi motivasi intrinsik itu untuk menjadikan orang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang mereka percaya dari mana? Dari hati itu tadi yang disampaikan oleh Pak Wandi tadi. Kemudian ada nggak sih contoh yang Bapak Ibu bisa menyampaikan contoh motivasi intrinsik yang muncul dalam diri kita? Berdoa muncul dalam diri kita ya. Semangat apa semangat? Nah, diet itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Bisa dua-duanya kalau niat dari diri untuk diet. Kalau gym apa gym? Apa boleh Oh, mungkin holistik bisa namanya. Kalau tadi diet itu termasuk ekstrinsik atau intrinsik tuh? Itu bisa dua-duanya. Oke. Kalau dilihat dari intrinsiknya itu dari mana? Kalau dari intrinsiknya berarti kan saya ingin membuat tubuh saya lebih sehat. Kalau dari ekstrinsiknya mungkin saya ingin lebih dikenal sama orang. Jadi karena diet itu punya kepercayaan kesehatan tubuh ya. Jadi maka pola makannya diatur. Kita tahu kesadaran tentang bagaimana pola hidup yang sehat, makanya kita diet. Nah, motivasi ekstrinsiknya ya tadi bonusnya. Siapa tahu ada yang nyangka ya Bu ya, semakin diperhatikan sama kesayangannya gitu ya. Kalau Bu Indri sebentar langsung keluar. Nah, perlu diperdalam lagi tuh motivasi intrinsiknya atau motivasi ekstrinsiknya yang mau dilakukan sama Bu Indri. Kalau Bu Rizky tadi kan ternyata sudah seimbang ya hidupnya. Ada intrinsiknya sama ekstrinsiknya. Mungkin bisa kadang kita kalau dengan anak-anak itu kita memberikan motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu. Ya mungkin saya juga. Yuk siapa yang mau maju ke depan nanti mendapatkan poin seperti itu. Nah, itu juga salah satu motivasi ekstrinsik ya Pak. Atau mendapatkan jajanan memoki beng-beng begitu. Itu juga pernah saya lakukan juga Bapak Ibu. Nah ternyata itu ekstrinsik. Ya itu ekstrinsik atau intrinsik gitu. Oke. Nah, sebagai guru Bapak Ibu kita juga perlu nih memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Jadi ketika dia belajar yang maju ke depan itu karena dia mampu ingin men-sharingkan apa yang sudah dia kuasai untuk disampaikan di teman-temannya di depan. Jadi bukan hanya karena ada iming-iming nih nanti dari Bapak Ibu guru nanti akan mendapatkan nilai poin tambahan, kemudian nanti akan mendapatkan kita di coklat gitu ya, atau mungkin kupon Bu Sumi gitu ya.
Gitu Bapak Ibu. Itu salah satu dari contoh motivasi untuk siswa itu tadi ya. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu kan berarti dari luar ya. Jadi dia itu merasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika kita mengajak anak untuk maju, nanti jangan-jangan kalau saya nggak maju, nanti nilai saya dikurangi sama guru saya. Atau nanti kalau saya nggak maju, nanti saya nggak dapat coklat gitu. Itu yang dipikirkan oleh anak-anak. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang tadi ya, mendapatkan nilai 100 seperti itu. Atau kita berikan kupon busumi yang bisa mengerjakan, itu juga salah satu motivasi ekstrinsik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, karena di dalam motivasi apa yang sudah dilakukan tadi, ada beberapa perbedaan nih Bapak Ibu terkait tadi ya, karena anak mungkin maju karena takut dihukum ya, atau anak tidak mau mengikuti kegiatan. Contohnya yang sering kita alami ya Bapak Ibu, anak mengikuti kegiatan Rosario. Contohnya kegiatan Rosario, di mana itu spiritualitas yang nanti akan dimasukkan ke nilai kepangudi luhuran. Kadang itu anak tidak ada motivasi intrinsiknya. Waktu Rosario ya dia harusnya, kalau motivasi intrinsik itu punya kesadaran dalam diri, dia saatnya untuk berdoa, seperti yang disampaikan Pak Adin ya Pak ya, punya kesadaran berdoa. Tetapi ternyata yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Dia harus ke Gua Maria untuk berdoa agar nilai agamanya bagus gitu ya Pak. Atau biar yang penting saya nurut, gak dihukum sama wali kelas saya. Mungkin nanti kan seperti itu. Itu beberapa contoh yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah kita itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, dapat bonus nih Pak. Nah, dapat bonus mungkin atau dari wali kelas masing-masing. Nah, di sini ada perbedaan terkait apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kalau hukuman di situ sudah tertulis sih, tapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan pendapat yang lain sih boleh ya. Kalau di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kadang hukuman itu push up 10 seri seperti itu ya. Benar kan di sini ya Bapak Ibu? Habis itu lari keliling lapangan seperti itu ya. Mungkin dia lagi rame di kelas gak mau memperhatikan guru, tiba-tiba berdiri di samping papan tulis untuk distrap intinya. Kalau dulu namanya distrap ya Pak. Ya angkat satu kaki seperti itu. Kemudian hukuman biasanya tanpa kita sadari itu juga murid itu ketika melakukan hukuman itu dia memang tidak kita libatkan ya, karena kan dia mengikuti apa yang kita suruh ya. Seumpama ada anak yang lupa membawa seragam olahraga ya Pak Gidan, langsung diminta untuk squat jam 10 kali seperti itu. Nah itu termasuk dengan hukuman, karena hukuman biasanya mengarah ke kegiatan fisik atau berupa hukuman fisik seperti itu. Jadi anak tidak dilibatkan. Jadi mungkin dia malah nggak paham. Yang penting saya melakukan hukuman ini, setelah itu selesai beres. Gitu. Jadi ketika dia nggak bawa seragam kotak-kotak, habis itu kita hukum untuk bersih-bersih toilet begitu. Yang penting dia bersih-bersih. Mungkin setelah bersih-bersih dia tidak menyadari kesalahannya. Kenapa dia diminta untuk melakukan bersih-bersih? Padahal kalau direfleksikan, oh ini harusnya hari Selasa, dia harusnya pakai seragam kotak-kotak, tapi malah pakai baju bebas. Nah dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu hanya mengikuti perintah. Jadi dia melakukan hukuman yang kita lakukan. Begitu Bapak Ibu. Nah itu untuk hukuman. Nah sekarang kalau konsekuensi, ada yang mau berpendapat tentang konsekuensi? Pak Peter mungkin Pak Peter? Iya. Konsekuensi beda dari hukuman, karena kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya. Jadi kita sepakati dulu bersama kalau fakta ini konsekuensinya apa. Berbeda dengan hukuman ya tadi ya Pak ya. Jadi karena konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan, sebenarnya dia sudah tahu nih kesepakatannya itu apa, begitu ya Pak Peter ya. Nah di situ murid juga tetap merasa tidak nyaman sih. Mungkin juga dia melakukan konsekuensi itu secara terpaksa gitu ya. Kemudian di sini guru juga selalu memonitor murid. Mungkin itu juga pernah kita lakukan. Saya pun juga pernah mungkin ya, anak tidak mengerjakan, saya minta untuk
silakan belajar di kelas. Kalau ada yang menggunakan handphone saya ambil, saya sita. Itu konsekuensi, karena kesepakatannya yang menggunakan handphone tanpa izin dari saya, berarti kesepakatan kita ambil. Nah, konsekuensinya berarti karena itu kita ambil, dia harus rela memberikan handphonenya untuk saya simpan, seperti itu. Dan kadang ya tetap, walaupun itu sudah kesepakatan, kadang anak masih merasa tidak nyaman karena barang apa yang menjadi miliknya itu diambil oleh gurunya. Begitu Bapak Ibu. Itu terkait tentang konsekuensi. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Beda ya dengan restitusi yayasan ya Bapak Ibu. Iya, beda. Mungkin kalau restitusi yayasan agak menyenangkan ya Pak. Dan ini butuh usaha kalau restitusi ini Pak. Butuh usaha dan kita butuh mencoba. Nah, di restitusi ini kalau kita terapkan dalam pendampingan anak-anak, pasti banyak sekali ya, mungkin yang sudah banyak pengalaman mendampingi kasus anak-anak itu Pak Yus ya Pak, di kesiswaan itu ya sering ya Pak Yus, Bu Ningrum, mungkin Bu Deta dan Pak Theo, Pak Tian, dan mungkin para wali kelas ataupun Bapak Ibu. Nah, di dalam proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sebenarnya kita sudah mengusahakan di situ bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ketika melakukan memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan itu adalah dengan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Nah, solusi itu nanti akan muncul dari murid itu sendiri. Ya, walaupun itu memang butuh usaha dan tenaga ya. Kalau kita lihat karakter murid kita yang semuanya laki-laki, yang semuanya punya egonya sendiri, punya pemikirannya yang mungkin lebih ini ya, karena kan murid laki-laki psikologisnya seperti itu. Nah, di restitusi yang ini kita perlu usaha dan perlu mencoba dan perlu kita lakukan terus-menerus untuk dalam pendampingan anak-anak yang perlu kita latih bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan, tetapi dengan kesalahan apa yang sudah dia lakukan itu, dia bisa mencari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini karena tadi kita belajar tentang mencoba untuk tentang posisi dari penghukum, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita akan berlanjut dengan 5 posisi kontrol guru. Ya, ternyata di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama itu ada guru yang sukanya menghukum. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau suka lihat TikTok itu ada ya video guru yang datang tiba-tiba marah-marah, lalu anaknya tidak sesuai langsung dihukum. Kemudian mungkin dia nggak bisa mengerjakan atau apa, dihukum untuk menghapus papan tulis, begitu ya. Lalu guru pembuat merasa bersalah. Maksudnya bagaimana ya Bapak Ibu? Guru pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum itu kan kelihatan ya, fisiknya itu ada kelihatan. Dia disuruh lari, disuruh push up, disuruh mungkin membersihkan kelas sendiri atau membersihkan toilet, kelihatan. Kalau pembuat rasa bersalah itu bagaimana? Kalau pembuat rasa bersalah itu ada hal yang merasa seperti ini. Gimana kalau kamu apa yang ibu tuh sudah selalu memperhatikan kamu, tetapi karena kamu tidak menjalankan ini dengan baik, nanti saya yang akan disalahkan oleh kepala sekolah, atau saya yang akan disalahkan oleh orang tuamu kalau kamu tidak belajar dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, kalau posisi kontrol guru sebagai teman, saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya posisi itu, ya. Bagaimana kita ketika anak-anak salah, ya sudah, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu posisi guru kontrol sebagai teman. Lalu guru pemantau, ya, guru yang memantau bagaimana nih dalam pendampingan anak-anaknya. Lalu sebagai manajer, ya, sebagai manajer ini nanti akan kita lihat posisi mana sih kita itu ada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, Bapak. Nah, di sini penghukum. Jadi di sini saya buat kasus yang pernah saya alami. Kasus murid membolos mata pelajaran pilihan. Nah, di sini penghukumnya karena dia nggak mengikuti aturan saya langsung hukum.
hormat pada bendera 1 jam. Jatuh kan ya saya ya. Bisa membuat pandai matematika. Ya itu, makanya kan nggak ada kaitannya ya Pak, karena menghukum itu tadi. Saya pernah mendukung kayak gitu. Iya. Iya. Atau lari keliling lapangan gitu ya Pak. Itu yang pernah saya alami ketika zaman SMA. Jadi ada teman saya itu berisik, sebenarnya saya juga ikut tapi yang dibawa teman saya gitu ya. Jadi teman saya itu disuruh keliling lapangan sebanyak 3 kali. Itu saya alami waktu saya SMA. Kemudian pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kita mungkin bisa memperlakukan anak seperti ini. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan, selalu saja seperti ini. Nah itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah seperti itu Pak, jadi sedih. Jadi kan jadi merasa bersalah ya karena pelakunya. Nah itu ternyata yang membuat Bu Novi jadi sedih, membuat Bu Novi jadi kecewa gitu ya Bapak Ibu. Gimana kalau nanti Bu Novi bunuh diri ya? Nah itulah yang menjadi permasalahannya ya. Jadi dia posisinya membuat rasa bersalah. Rasa bersalah banget. Ya Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu, selain itu tadi yang posisi sebagai teman. Mungkin kalau teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Ya sambil kita lihat-lihatkan ya. Tolong bantu ibu lah. Ya sekali ini. Terus habis itu kita jawab ya Pak ya. Ya sudah tidak apa-apa, kali-kali jangan diperbuat seperti ini lagi ya. Kadang kan kita suka seperti itu ya Pak, karena itu kayak mentolerir dia ya. Ini masih 1 kali kesalahannya, masih kita tolerirnya seperti itu karena itu posisi kita sebagai kontrol guru, sebagai teman. Kemudian kalau kontrol guru sebagai pemantau, ya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya. Jadi kita mengarahkan konsekuensi apa yang sudah dia langgar. Setelah ini berarti kamu harus mengerjakan tugas keempat. Jadi mungkin karena kita sudah punya kesepakatan, dia melanggar, ya dia harus tahu konsekuensinya. Kita memantau nih, dia melakukan konsekuensinya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk memantau. Nah, untuk posisi manajer yang kita lakukan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kadang ini juga saya kadang ya tidak pernah melakukan ini. Jadi saya mencoba melakukan ini ketika mencoba mempelajari modul disiplin positif. Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Nah di situ kan mungkin anak akan merefleksikan ya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan dia. Ya sih kamu salah seperti itu. Lalu kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan? Nah di situ nanti anak akan mencoba mencari solusinya. Ya walaupun itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Dan harapannya sebenarnya dalam penerapannya itu 5 posisi kontrol ini yang ideal itu adalah di manajemen. Tapi kalau bagi saya itu tidak hanya di posisi manajer saja. Kadang-kadang kita juga perlu butuh menjadi posisi sebagai teman. Karena kita itu adalah mengajar di SMA ya khususnya ya, agar anak bisa sharing, mau berkolaborasi dengan kita, mau istilahnya bertukar pikiran, itu kita harus ada di dalam posisi sebagai teman. Tetapi jangan sampai kita hilang bawahnya. Kita harus punya posisi sebagai manajer itu tadi. Bukan berarti kita memiliki kedudukan sebagai guru, kita langsung seenaknya saja menghukum atau mungkin membuat sedih anak-anak ya, karena kalau kamu nggak menuruti aturan tadi, saya merasa sedih seperti itu, saya merasa kecewa seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu posisi kontrol apa nih kalau saya kecewa sekali sama kamu? Membuat bersalah. Membuat bersalah. Ada yang merasa yang lain? Membuat rasa bersalah. Kenapa sih Bapak Ibu kok itu termasuk dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh pakai mic? Pak Tio, silakan. Ada juga ngomong. Harus ngomong. Silakan Pak. Tidak ada benar, tidak ada salah. Kita saling berbagi di sini. Oke. Mungkin karena gurunya ini udah bawa perasaan kali ya Bu. Jadi iya membawa rasa bersalah tadi itu. Dia udah bawa perasaan dia udah ngungkapin perasaannya ke muridnya. Itu sih Bu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Theo. Jadi karena ada perasaan di situ yang membawa rasa kecewa gitu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu punya pendapat yang lain mau melengkapi? Oh Pak Theo, silakan Pak Theo. Kalau menurut saya
sudah menaruh harapan ke siswa tersebut. Iya. Ketika Iya. bisa memberikan harapannya, betul rasa kayak nyesel gitu, kecewa. Oke, baik Pak. Nah, dari situ makanya muncul ya dia menjadi pembuat rasa kesalahan gitu ya. Karena murid itu membuat kecewa gurunya gitu, karena tidak sesuai harapan dari gurunya gitu. Oke, terima kasih Pak Tayo dan Mbak Dian. Nah, Bapak Ibu, kalau posisi kontrol yang ini coba berada di mana ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Pak Wani. Terima. Ini terima tuh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jangan Ya, maaf. mati ya. Enggak apa-apa. Oke, saya cek proses. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, digeser. Cek. dulu Pak. Ya. Menarik kebenaran. Boleh silakan Pak Wahyu. Posisi kontrol yang kedua. Ya. Nah, Apa yang tadi belum dijawab sampai ke sini. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, Kenapa pemantau? karena monitoring ini apa yang dilakukan oleh peserta didik. Memonitoring, oke. Kalau menurut Pak Wahyu dia memonitoring itu di bagian apa nih Pak Wahyu? Dari tindak dan perilakunya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Wahyu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu salah satu contoh pemantau. Lalu kalau apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Pak Hadi? Ini pokoknya berputar berlima. Betul di situ. Nah, pilihan Bagian Ayo ikut aku nggak Pak? evaluasi. Manajer Mas. Ya, jadi sebagai evaluasi untuk manajer itu kan selalu evaluasi gitu, mungkin masih Pak Hadi. Ya. Oh iya. Itu bersambungan aja kan. Meneruskan idenya gitu. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini ya? Itu ternyata posisi dari manajer. Jadi kita melibatkan siswa di situ untuk bagaimana dia bisa mencoba mencari solusi dari masalah yang apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia bertanggung jawab atas dirinya, bukan hal yang dilakukan itu kesalahan yang dilakukan itu penyadaran bukan dari langsung dari kita langsung kita tuju kamu sudah salah melakukan ini, tetapi mencoba solusi itu muncul dari dia. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, solusi apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Mungkin ada dua anak bentrok antara Kial dan Tian ya. Waktu Kial dengan Tian itu mungkin kita bisa coba apa cara menyelesaikan masalah ini. Harusnya seperti apa sih teman yang baik itu? Seperti apa sih menghadapi teman yang baik itu? Begitu. Ya kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Pak Ardin jagonya ya. Saya ingin pusing. Nah, posisi kontrol apa kak aku yang terakhir nih Bapak Ibu? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo, sebagai siapa? Berikinan. Oh, beri. Oh, ya. Silakan berikinan. Terima itu muter. Sebagai apa ya? Sebagai teman kali ya. Oke, kenapa sebagai teman nih Bu Regina? Karena sudah akrab aja gitu biasanya. Ayolah lakuin demi gue. Terima kasih Bu Regina. Iya betul, karena mungkin sudah nyaman ya. Mungkin kan kadang kalau anak itu sudah merasa nyaman, kalau kita tegur itu kan juga agak sulit gitu ya. Nah, ayolah kita coba pendekatannya juga seperti sebagai teman ya. Ayolah lakukan demi saya gitu. Atau demi ibu, atau demi gue gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dari itulah tadi contoh-contoh
Kalau saya kadang-kadang masih muter aja ya Pak di situ, muter gitu. Jadi kadang masih buku, kadang masih merantau, kadang juga masih sebagai teman. Karena kadang kita masih mentolerir ya. Kalau dia ya baru satu kali kesalahan, kita coba melihat dulu. Melihat itu berarti kita pantau dulu ya. Kita pantau dulu. Nah, saya mencoba menjadi posisi manajer itu ya karena kita sudah belajar disiplin positif tadi. Itu. Tapi ya kita harus tetap mencoba terus karena tidak semuanya itu bisa dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kalau Pak Tio selama ini sudah mencoba? Oh Bu Chelsea, mencuri tangan ya. Selama ini Bu Chelsea sudah berada di posisi mana ya Bu Chelsea? Posisi teman sama posisi membuat merasa bersama. Posisi teman dan membuat rasa bersalah. Kalau posisi teman itu biasanya Bu Chelsea ngapain tuh sama anak-anak? Mungkin kalau misalnya ngajak anak belajar, ayo belajar. Lebihnya seperti itu ya. Kalau membuat rasa bersalah gitu dari Bu Chelsea yang Kalau misalnya kita lagi ribut gitu, saya kecewa banget ya sama Mas Kalian. Padahal beneran itu beneran kalau baik. Tapi kalau belajar saya kalau yang gitu, terima kasih Bu Chelsea. Itu juga kadang kita lakukan ya Bapak Ibu membuat rasa bersalah atau kecewa. Saya sedih kalau kadang kita jadi wali kelas juga ngerasa gitu ya. Saya sedih dengan Mas ini setiap hari dikatain guru-guru kalau Mas ini selalu rame gitu ya sebenarnya. Dan kadang saya juga melakukan yang sama. Ini matematika lanjut seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Oh Pak Wisnu. Sekarang Pak Wisnu berada di posisi kontrol mana nih Pak Wisnu? Saya sama kayak Bu Jas tadi, kadang ada yang memberi rasa bersalah sama jadi teman. Jadi kalau kadang saya itu pas awal itu menjadi teman, terus saya jeruk nih gitu memberikan dia supaya rasa bersalah gitu. Karena kadang juga efektif juga untuk anak-anak yang bermasalah ketika dia saya salah gitu. Untuk menyadarkan itu kalau bahasa Jawa ini biar dia itu ngocor, kadang tahu diri gitu kan. Misalnya ada yang suka berulang, berarti kadang saya kamu tuh bisa sekolah tuh ada yang berjuang loh biar kamu tuh tetap bisa sekolah, hargai itu. Biar kamu waktunya ujian bisa ujian, waktu biar sampai teman-temanmu itu ada yang berjuang di balik layar, hargai itu biar dia merasa bersalah. Tapi penyampaiannya dengan bahasa-bahasa yang ya kayak temannya nggak yang nuwoni. Itu biasanya saya pakai sih Mas. Dua posisi ya tadi ya Pak. Posisi kontrol dan sebagai posisi kontrol sebagai teman dan merasa bersalah. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ada lagi Bapak Ibu mungkin memiliki kontrol yang berbeda. Oh Pak Lala, silakan boleh minta tolong mereka juga Pak Lala. Silakan Pak Lala. Oke, terima kasih Bu Novi. Ini saya refleksi tadi sesuai hari ini. Ya kayaknya saya di posisinya tadi itu sama Daniel itu pembuat merasa bersalah, kan? Di sedikit kecewa, emosi gitu kan. Saya sampaikan ini kalau kamu bisa pindah kelas, lebih baik saya tidak jadi wali kelas kamu. Itu. Intinya ya seperti itu. Boleh nggak bantu saya untuk ini tiap kali ada masalah selalu ada aja kamu. Jadi ya kalau saya refleksi itu pertama adalah posisinya membuat merasa bersalah gitu. Kemudian yang kedua adalah manajer. Ini saya lakukan ke Tian gitu. Biar jadi saya teman-teman ya Pak posisi manajer. Jadi misalnya Tian ini kan sudah SP2, terus apa yang kamu lakukan ke depannya? Kamu tahu kan ini sudah SP2, kamu sudah SP2, sudah di pintu ini. Nah, apa yang kamu lakukan ke depannya untuk mengatasi ini begitu? Nah, mungkin muncul kesadaran-kesadaran di situ, tapi bukan dari kita menyampaikan
ke anaknya, ini yang kamu lakukan. Biarkanlah anak itu yang sadar sendiri. Misalnya sekarang dia itu lagi bikin usaha ya, usaha kecil-kecilan itu cuci sepatu begitu kan, untuk karena membantu papahnya juga, karena kan papahnya lagi beras itu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Halala. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Pak Wisnu dan Bu Jasi. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mengalami hal yang sama seperti Pak Halala? Pak Tian. Oh, Pak Tian. Ya, katanya ada rasa bersalah. Oh iya, Pak Tian. Baik, terima kasih Bu Novi dan teman-teman. Lalu tadi saya merasa dikecewakan oleh anak-anak OSIS. Oh iya, gimana Pak? Jadi setiap ada permasalahan saya sebagai pendamping ini tidak dianggap. Jadi saya tidak dikomunikasikan. Jadi informasi menjadi liar. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak sharingnya, curhatnya di tengah-tengah ini. Kalau posisi kontrol Bapak ini saat ini di mana? Posisi sebagai teman, sebagai pembuat bersalah, penghukum, kemudian pemantau, atau manajer ini? Ya bisa semuanya itu kalau versi saya. Jadi saya mengajak teman-teman ini apapun yang terjadi kita bisa duduk bareng, bisa mencarikan solusi, lalu bukan mencari salah dan benar, tapi tepat tidak apa yang dilakukan oleh teman-teman ini. Jadi akibat dan dampaknya ya jadi seperti ini, jadi liar, jadi berapa teman. Setelah itu masalah sudah clear harapannya. Oke, baik, terima kasih ya Pak Tian untuk sharingnya. Kita beri tepuk tangan juga untuk Pak Tian. Nah Bapak Ibu, kalau kita tadi ya sharing dari sedikit Bapak Ibu tadi, tidak ada ya kalau sekarang di PL itu yang menghukum itu menggunakan posisi kontrol itu sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Kayaknya sudah bukan zamannya juga ya Bapak Ibu. Nah itu mungkin juga sudah menjadi perubahan di PL. Harapannya nanti kita juga bisa mengarah lagi seperti Pak Halal tadi ya Pak. Ya walaupun masih ada membuat merasa bersalah, tapi dia juga bisa ternyata loh menjadi posisi manajer. Jadi kita mencoba untuk bagaimana anak itu memahami kesalahan, mencoba apa sih kesalahan yang dia lakukan itu dia keluarkan sendiri dan dicari solusinya. Seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk posisi kontrol. Nah, karena kita sudah ada di posisi kontrol, nah untuk karena anak-anak itu kadang melakukan suatu kesalahan kita hukum. Itu karena mungkin kita sudah punya peraturan atau punya kesepakatan seperti itu ya. Karena dia melanggar kesepakatan atau peraturan yang dibuat, maka ya sudah, dia mungkin kita hukum atau kita berikan konsekuensinya atau kita lakukan restitusi itu tadi. Nah, di sini kita akan mencoba melihat terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa ya Bapak Ibu kita menyebutnya sebagai keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan agama. Oh, keyakinan agama ya Pak, kudus banget ini Pak Yus. Oke. Apa? Mungkin kita coba cari pendapat ahlinya ya. Terima kasih Pak Yus. Oh, oke, silakan Bu. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu berarti apa yang kita yakini, peraturan yang ada di kelas itu untuk menilai baik atau tidaknya gitu sih Bu, kalau yang keyakinan kelas, daripada ya peraturan kelas gitu ya. Kita sadari bersama berarti ya Bu ya untuk keyakinan kelas itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Seva. Ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat lain terkait peraturan dan keyakinan? Oh Pak Ganjar, kita tolong dioper Pak Ganjar Bapak Ibu. Silakan Pak Ganjar. Keyakinan kelas kalau menurut saya adalah suatu harapan atau harapan yang baik atau cita-cita kelas itu supaya lebih baik. Keyakinan kelas. Terima kasih untuk menjadi lebih baik. Meyakini gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Jadi keyakinan itu sebenarnya muncul itu dari dasar diri kita karena kita meyakini ya Bapak Ibu. Contohnya begini, kalau kita menggunakan kendaraan bermotor ya, bukan karena kita itu pakai helm karena apa ya Bapak Ibu? Biar selamat, biar Satu peraturan. Oh ya, satu karena peraturan pasti ya Pak, biar nggak ditilang gitu ya. Karena tren. Nah, pakai helm tren ya, soalnya memang kalau helm itu macam-macam ya.
dan yang menjadi sebuah peraturan. Kalau kita hanya melihat peraturan pasti kita akan takut ditilang. Yang penting saya pakai helm daripada nanti saya ditilang di jalan. Gitu. Tapi kalau kita meyakini pakai helm itu akan membantu kita kalau di jalan itu berkendaraannya bisa selamat, terhindar dari kalau seumpama jatuh ya terhindar dari benturan, begitu ya Pak. Nanti seperti yang disampaikan Bu Regina, keselamatan seperti itu. Tapi terima kasih tadi sudah pendapat dari Bu Seva dan Pak Ganjar sudah semakin melengkapi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lanjut terkait dengan keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas, saya yakin juga Bapak Ibu ketika awal tahun pelajaran ya, baik sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mapel, kita kadang selalu memberikan kayak kalau kita biasanya menyampaikannya kesepakatan kelas ya, atau komitmen kelas gitu ya namanya. Nah, walaupun nanti akan disebut komitmen, kesepakatan atau keyakinan kelas, pada dasarnya dalam membentuk keyakinan kelas ini pasti bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Yang paling penting adalah dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bagaimana kita mengajak anak-anak, kita membuat keyakinan kelas itu adalah membuat kesepakatan atau keyakinan yang tindakan itu yang positif. Bukan keyakinan kelas yang membuat mereka seenaknya sendiri. Nanti kelas akan dibuatnya seperti ini. Nah itu bukan keyakinan kelas. Itu namanya keyakinan semau gue gitu ya. Karena bukan seperti itu. Jadi tetap ada alurnya, tetap ada urutannya. Aturannya itu ya seperti ini, bukan aturan yang harus selalu begini. Tapi karena ini keyakinan kelas, berarti harusnya kan mengarah ke positif, membawa keyakinan itu ke arah yang positif. Maka dibuat dalam pernyataan yang positif juga tentunya. Gitu. Walaupun mungkin kadang suka anak mintanya gini, Bu kelasnya bebas tapi santai. Nah bebas tapi santai itu kan kadang kita tidak tahu ya tingkat tanggung jawabnya itu di mana. Yang biasa mereka sebut sersan Bu gitu. Sampai tiduran. Nah itu kan kita nggak tahu ya Pak. Jadi harus dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian tidak perlu banyak mungkin satu papan tulis itu penuh isinya keyakinan kelas tapi mereka nggak paham isinya apa. Atau bahkan malah nggak ingat kalau kemarin mereka membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin singkat padat tapi dihayati bersama, dibuat bersama-sama dan itu keyakinan yang menjadi semangat bersama bagaimana nanti membentuk kelas itu, begitu Bapak. Lalu juga disesuaikan dengan kondisi kelas ataupun sekolah kalau nanti kita akan membuat keyakinan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan yang mungkin nggak mungkin bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Jadi yang sederhananya saja mungkin kalau anak-anak di sini ya gimana pembelajaran bisa mereka itu diri seutuhnya mungkin untuk mapel pilihan kalaupun ada keyakinan kelas harus datang tepat waktu, tapi pun kalau ada keterlambatan ya kita batasi keyakinan kelas. Kita punya keterbatasan waktu untuk tolerir berapa menit. Mungkin dari jalan dari kelas atas mungkin harus ke kelas bawah atau yang dari kelas bawah harus ke kelas atas seperti itu. Kemudian semua itu harus terlibat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu bukan kita sendiri. Jadi kita sudah buat 10 poin keyakinan kelas. Memang isinya semua adalah pernyataan positif. Tapi kita sendiri yang buat, bukan dari siswa. Nah, kalau dalam membuat keyakinan kelas atau nanti keyakinan sekolah, ya kita libatkan seluruh siswa. Sama halnya nanti keyakinan guru ya, berarti kita libatkan seluruh guru nanti keyakinan apa yang akan kita pakai di tahun ajaran baru seperti itu. Ya, mungkin keyakinan kelas kalau datang harus rapi seperti itu. Berarti kan sebelum kita menyampaikan hal seperti itu, dari diri kita sendiri kan juga harus rapi dulu ya Bapak Ibu. Anak mungkin bajunya juga harus masuk ya masuk semua seperti itu. Nah itu kan menjadi salah satu yang menjadikan teladan mereka. Jadi keyakinan yang diusulkan anak-anak dan yang coba kita yakini bersama itu mereka hidupi. Jadi mereka nanti tidak akan lupa karena mereka yang mengusulkan dan yang menyepakati seperti itu Bapak Ibu. Nah dari keyakinan itu tadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melakukan. Saya mungkin yang pernah melakukan mungkin Pak Mual dan Pak Gigi ya Pak. Tapi kita coba sharing dulu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah kalau pernah membaca di PMM segitiga restitusi dalam pendampingan anak. Nah, di sini dalam segitiga restitusi adalah suatu proses dialog ya. Dialog bisa dengan guru, dengan siswa atau siswa dengan orang tua. Tapi dalam dialog ini akan menghasilkan ketika guru dengan siswa akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika dia melakukan kesalahan,
Di situ dia akan menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dimana kalau dalam segitiga restitusi itu ada alurnya. Dimana yang kita lakukan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana? Ya, di sini kita pasti akan memberikan pertanyaan dulu ya kepada anak. Kita coba mengajak anak untuk bertemu dulu, lalu kita coba menyampaikan gimana kabarmu, silakan duduk. Jadi dia pas datang tuh nggak langsung pikirannya negatif, saya pernah tadi melakukan kesalahan. Jadi dia nanti akan merasa ketika kita sampaikan, contohnya di situ ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan, bisa saja ibu atau orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Dan nanti dari situ dia akan mencoba menceritakan kesalahan yang sudah dia lakukan itu apa. Nah itu nanti kita coba masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Nah ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita mencoba menggali lagi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Dan pasti anak melakukannya, alasannya pasti ada yang banyak yang melakukan alasannya kenapa gitu. Dia bolos pelajaran mungkin karena bosan, dia terlambat mungkin karena ya tidak suka mata pelajarannya seperti itu, atau kenapa nggak suka pelajaran ini. Dan dalam validasi tindakan yang salah itu kita juga bisa menggali pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi karena dia punya alasan dan yang dia butuhkan agar dia tidak membolos dalam jam pelajaran itu apa? Agar nantinya dia itu tidak membolos. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tahap yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita ingatkan kembali kalau dia tadi sudah menyampaikan kebutuhannya itu apa, kita menanyakan keyakinannya. Nah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita sudah melakukan kesepakatan apa di kelas? Oh ternyata kita harus selalu hadir di dalam pembelajaran. Begitu. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kamu lakukan untuk menepati keyakinan itu tadi yang sudah kita sepakati, begitu. Dan setelah itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika kamu ingin menjadi seorang seperti apa, menjadi mungkin orang yang tanggung jawab dan yang ini, dengan dengan tidak lakunya yang seperti itu, berarti apa yang harus dia lakukan ke depannya, begitu Bapak Ibu. Nah ini adalah penjelasan terkait segitiga restitusi, dan saya ada sedikit video, mungkin 6 menit saya mencoba mempraktikkan. Nanti akan saya coba putarkan. Ya ini hanya sharing, belum tentu apa yang saya lakukan itu sudah sesuai rule-nya, tapi saya hanya mencoba untuk anak seperti itu. Saya coba terapkan bagaimana dan refleksinya anak itu bagaimana. Nah, ketika kita berada pada posisi menstabilkan identitas, ketika kita memanggil anak, tentunya dalam menstabilkan identitas itu adalah kita membuat ketika dalam prinsip kesalahan berarti ada bagian proses dari belajar. Kadang kita merasa ya kalau belum salah itu kadang kita juga belum belajar, bukan berarti kita harus salah terus begitu. Tapi ternyata kesalahan itu adalah proses dari belajar. Dan hal yang bisa dilakukan guru di situ ketika kita akan mencoba menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini, walaupun nanti bisa Bapak Ibu modifikasi ya. Berbuat salah itu wajar ketika dia melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu pun juga pernah melakukan itu dulu ketika jadi murid. Atau ibu tahu mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu juga berhak merasakan seperti itu. Mungkin ketika dia bosan pelajaran akhirnya bolos, ya kamu berhak merasakan bolos. Tetapi kita harus mencari solusi dari permasalahan ini apa. Kemudian di tahap validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi yang Bapak Ibu bisa lakukan ya, padahal kan kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita mau memberikan pertanyaan yang sebenarnya nggak terpikirkan dari dia. Tapi mungkin dia malah bisa, oh iya ya Bu, tapi saya hanya melakukan ini ya ternyata. Lalu
Lalu kamu kan pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ketika dia pertikaian, karena dia diganggu temannya, akhirnya dia berkelahi. Itu mungkin bisa menjadi salah satu contoh. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Mungkin sikap bertahan karena diganggu dengan teman, oke, tapi kamu juga harus menunjukkan sikap yang baru. Ketika kamu diganggu temanmu, apakah kamu juga harus langsung emosi? Apakah kamu juga harus meledak-ledak, marah dengan temanmu langsung kamu serang? Nah, hal positif baru apa yang bisa kamu lakukan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berarti di sini kita berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu itu terkait dengan keyakinan kelas kita. Ya, nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kalau menurut dia, ternyata di kelas itu membosankan. Nah, menurut kamu pembelajaran yang ideal biar kamu tidak bosan, tidak bolos lagi di pembelajaran itu seperti apa? Begitu. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti nanti dia akan menunjukkan, saya ingin menjadi orang yang tanggung jawab, ingin kuliah di sini, di sini, di sini. Nah, untuk mencapai itu bagaimana? Kalau perilakumu masih seperti itu, berarti kan kamu butuh solusi atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya percakapan-percakapan terkait berbagi menambahkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian ini saya coba mempraktikkan. Kebetulan Joel itu waktu itu mau untuk mempraktikkan, dan dia juga pernah bolos 2 kali karena ketiduran di kelas, tapi di sini bolosnya di kantin. Mungkin suaranya masih kedengaran. Soalnya cek sudah dicolongin belum? Cek. Atau dari video di mana? Di luar aja ya Pak. Kami yang nggak mau paknya pakai kanvas. Jadi ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah juga merasa bosan dalam pelajaran. Nah kalau menurut juga walaupun itu kamu merasa bosan dalam pelajaran aja, tapi kan bukan berarti itu sebagai alasan kalau Joel itu boleh meninggalkan kelas tanpa izin. Nah menurut Joel rasa tanggung jawab seperti apa nih yang harus dilakukan? Oke, tadi kamu sudah menyampaikan dia punya rasa disiplin dan juga rasa tanggung jawab gitu. Kalau terkait hal itu tadi, kira-kira nih kalau menurut Joel sendiri, cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang sudah Joel coba lakukan ini, ada nggak?
sekali sih jawabannya kamu coba dan juga disiplin. Kita kembali lagi dalam keyakinan kelas kita ya juga ya, artinya dalam satu pertemuan. Kalau jual ingat keyakinan kelas kita itu untuk dalam pertemuan itu kita harus selalu hadir atau tidak sih? Harus selalu hadir. Berarti di sini saya yakin juga pasti punya kesempatan untuk menjadi murid yang baik ya jual ya, dan kamu juga bisa mulai dengan juga kenamaan dengan saya dan juga kenapa? Karena mungkin dalam satu pelajaran saya harus cari jual, pelajaran harus mundur dulu karena saya juga tidak ada di dalam pelajaran. Itu ya juga. Oke. Kalau kamu mau bolos kemarin kamu nanti itu apa sih yang jual rasakan? Dan apakah kamu tahu kamu tidak akan itu sama? Apa nih yang harus kamu lakukan agar hal itu tidak terulang lagi? Terus disiplin ya. Oke, terus berusaha, terus disiplin. Dan saya harap ini bisa sebagai janjiku ya juga ya, sehingga nanti ke depan juga ingat ketika akan melakukan kegiatan itu kamu sudah punya tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri ya juga. Oke. Dan Joel, ngomong-ngomong, nih pasti Joel kan ada juga punya cita-cita nih. Seperti alurnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Praktiknya ini dengan Joel, mungkin Bapak Ibu klarifikasi mungkin Pak Wisnu ya, berbeda ya ketika penanganannya mungkin dalam kelas, dan sebelumnya mungkin sebelum saya ajak ini dia juga sudah dalam penanganan ya kan. Nanti ya di sini saya coba akan sharingkan ketika Joel setelah melakukan hal seperti ini, mungkin itu juga bisa menjadi refleksi kita bersama, karena di situ silakan kamu utarakan apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapatkan pendampingan seperti ini. Nah ini tanggapan dari Joel itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau tanggapan saya pas beres di SMA Pahudulu. Halo, nama saya Joel Hartojo. Saya adalah murid kelas 11 di SMA Pahudulu. Menurut saya segitiga restitusi yang baru saja dipraktekkan ini itu adalah metode yang sangat baik untuk menanggapi suatu masalah. Karena menurut saya murid tidak melakukan tindakan semena-mena. Maksud saya adalah pasti dibalik semua tindakan murid itu ada alasan. Jadi menurut saya jika guru mengerti betul apa yang dialami oleh murid itu, menurut saya itu dapat memudahkan para guru untuk membantu murid itu. Karena terkadang tindakan murid itu terpengaruhi oleh masalah yang tidak pernah ia bicarakan dengan siapapun. Jadi menurut saya dengan segitiga restitusi seperti tadi itu dapat membantu murid-murid untuk menjadi lebih disiplin dengan cara yang lebih dapat diterima oleh murid. Gitu. Menurut saya itu patut dipraktekkan oleh semua guru supaya semua guru tidak cuma asal memberikan penilaian buruk kepada murid, karena menurut saya di balik performa buruk murid itu selalu ada alasan mengapa ia tidak menjadi yang terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini praktek tadi dari salah satu dua praktek, tapi yang saya ambil adalah Joel, karena memang Joel itu kayaknya kalau dilihat prakteknya itu kayaknya kelihatan banget gitu ya Pak Wisnu ya, gitu ya, dalam prakteknya. Mungkin itu bisa menjadi refleksi kita, bukan berarti kita harus berubah seperti itu, bukan ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita merefleksikan diri nanti ketika kita mendampingi anak-anak. Semua metode itu baik, tetapi tidak ada salahnya ketika kita mencoba melakukan penerapan disiplin positif kepada anak-anak. Nanti harapannya disiplin yang sudah kita lakukan itu menjadi budaya mereka. Jadi ketika mereka melanggar suatu aturan atau mereka melanggar keyakinan yang mereka buat sendiri itu, mereka
dibuat itu apa. Jadi bukan karena mereka itu kita hukum sudah, tapi mereka tidak paham nilai-nilai poin keyakinan yang mereka sepakati itu, di baliknya itu ada nilai kebijakan tadi ya, kebajikan itu tadi yang harus mereka hidupi terus, karena itu keyakinan yang memang kita buat sama-sama begitu. Jadi bukan berarti langsung kita hukum atau langsung kita lakukan apa begitu. Walaupun ini tadi mungkin hanya praktik atau tidak, tapi dalam kalimat terakhir Joel tadi yang mengatakan setiap murid itu punya alasan mengapa dia melakukan itu, dan pasti Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Pasti dibalik murid A, B, C, D yang selalu saja dipanggil oleh wali kelas, selalu saja dipanggil oleh BK atau selalu saja dipanggil oleh kesiswaan, mereka punya alasan lain. Dari situ memang tugas kita bagaimana bisa melakukan budaya positif ini agar nanti ya bisa kita lakukan sebagai sebuah kebiasaan. Nah, budaya positif tentunya tidak bisa langsung kita terapkan langsung kepada siswa. Itu mulai dari kita sendiri dulu sebagai pendidik untuk bisa melaksanakan. Mungkin cukup sekian dari saya, Bapak Ibu, untuk sharing terkait budaya positif. Saya yakin nanti dari Bapak Ibu pasti punya pengalaman banyak yang lebih baik juga. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa lebih menjadi sharing, bisa di depan untuk sharing yang lainnya. Itu saja, terima kasih. Mungkin kalau ada informasi tambahan dari Pak Mul atau Pak Yus, dipersilakan. Bu Novi yang sudah belajar kita untuk semua ya, jadi para sumbernya ada Pak Polika Pak Wisnu. Ya. Ini budaya positif ini saya kira hal yang baru ya kita harus ya sedikit ya, namanya budaya itu kan tidak mungkin langsung balik rimjang istilahnya dalam bahasa Jawanya itu. Ya, kita terutama dalam menuntun murid, mendampingi murid ya, kalau dulu ya kita saat jadi murid itu ya selalu hukuman ya. Bahkan saya ingat waktu menertawakan guru saya merokok di kelas, nyumetnya itu kebalik itu aja malah dipukul pakai garis patah. Ya, itu hal seperti itu. Saya kira kalau sekarang ya mungkin ya kita benar pun ya akan berdampak ya tidak baik ya. Jadi tadi termasuk ada praktek segitiga restitusi, mungkin yang posisi kita ya sebagai manajer itu ya saya kira kita harus terus untuk mengupayakan itu ya, meskipun ya kadang-kadang memang ya apalagi kalau pada saat ini ya kita mungkin pengen menggali dengan anak itu kan akan efektif kalau kita posisinya sebagai teman ya, tapi terakhirnya itu ya mestinya harus ada pada posisi manajer seperti tadi ya. Ini nah saya kira pada rapor pendidikan pun kita itu kemarin saat awal itu ya, pada raker itu kan juga kita prioritasnya pada budaya positif. Mungkin juga baik Bapak Ibu kalau ini diterapkan, syukur dokumentasikan ya, syukur mau untuk upload di PMN ya supaya meningkatkan rapor pendidikan kita. Saya kira juga baik karena Bu Novi sendiri ini nanti kan juga diupload di PMN ya, supaya mungkin pada saat sosialisasi bareng kolaborasi ini nggak apa-apa, nanti di akhir itu selalu jangan lupa diberi refleksi ya. Ini kan ya bagian dari refleksi itu saya kira sekarang kan hal yang sangat penting karena supaya ada penerapan tindak lanjut ya, karena kalau evaluasi kadang-kadang itu hanya mengumpulkan data, banyak ngomong nggak ada tindakan ya, itu saya kira nggak akan ada dampaknya ya. Itu Bapak Ibu ya, saya kira ini tantangan yang saya kira seperti tadi ya, tadi kan tahuan yang kita dapat tadi dengan keterampilan kita sebagai posisi sebagai manajer itu ya, ini tadi kan ya tidak bisa mungkin ya udah jalannya waktu nanti hilang ya. Selama ini mungkin ya kita sering mendengar tapi ya tidak kita tangani. Mungkin nanti ya wali kelas ya semua termasuk Bapak Ibu guru, pengetahuan yang kita dapat dari Bu Novi ini kita terapkan gitu. Ya. Ini mungkin kalau yang